Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengingatkan beberapa amalan. Menurut saya amalan ini rata-rata sudah ditahu oleh orang dan hafal, tapi cukup banyak yang melalaikan, tidak menyadari amalan yang sederhana ini dianugerahkan oleh Allah dengan pahala yang amat-amat besar. Yang pertama, bacaan Al-Quran. Banyak orang yang malas membaca karena tidak bisa baca, atau alasan tidak mengerti artinya. Daripada saya baca tak faham artinya, mendingan tak usah baca. Itu bisikan syaitan. Yang membisiki seperti ini adalah syaitan. Buat apa kamu baca? Kan kamu tak faham. Mendingan tak usah baca, supaya kita meninggalkan bacaan Al-Quran. Sedangkan dijanjikan oleh Allah SWT dan juga Rasulullah SAW, setiap satu huruf 10 kebaikan. Bukan setiap amal. Semua hitungannya dengan amal. Salat 5 waktu dapat pahala 50. Salat duha dapat pahalanya. Salat qiyamul lail ada pahalanya. Sunnah fajar sebelum azan, sudah azan sebelum salat, itu pahalanya sama dengan dunia dan seisinya. Seluas dunia dan seisinya. Ini sunnahnya. Kira-kira gimana yang wajib? Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cuba kalau kita baca setiap hari satu halaman aja, berapa kita mendapatkan nilai pahala? Hitung, silakan. Bawa kalkulatornya dan hitung sendiri. Tak ada yang sia-sia di sisi Allah. Membaca Al-Quran walaupun tidak memahami isinya, tetap terhitung setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti anda tidak sia-sia membaca Al-Quran walaupun tidak faham. Ada orang membaca tapi berbata-bata. Dia merasa salah bacaannya, keliru. Dia sudah berusaha belajar tapi itu kemampuannya. Didatangi syaitan, dibisikin, salah mulu bacaan kamu, tak benar bacaan kamu, wakaf tidak ada benar, panjang pendeknya tak benar, apalagi hukum tajwid tak benar. Bisa keliru, bisa dosa. Astagfirullah, dosa ya. Udah, terima kasih syaitan. Malah dia terima kasih lagi sama syaitan. Dibisikin, didengarin, diterima, langsung dia rubah, tidak baca. Alasannya takut dosa. Padahal ada berita gembira dari Rasulullah SAW, al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Yang mahir dalam membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat dia bersama malaikat safara kiram barara. Terus ya Rasulullah, gimana keadaan yang berbata-bata itu? Gimana? Walladhi yatata'ta'u fi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa yang membaca tapi masih berbata-bata dalam bacaannya, bukan dosa, justru 2 pahala. Satu, karena dia mau baca Al-Quran. Kedua, karena ada berbata-bata, kesulitan dalam membaca. Allah menghargai kesulitan, Allah berikan pahala. Wallahi Al-Quran keberkahannya luar biasa. Kesumbuhan, petunjuk, keberkahannya menjaminkan ke surga, selamat siksa neraka, selamat dari siksa kubur. Banyak anugerah. Sayang, membaca, memahami, menhayati lagi, lebih besar lagi pahalanya. Membaca, memahami, menhayati, menamalkan, lebih besar lagi. Kalau tidak bisa meraih semua pahala itu, ya paling minimal pahala bacaan. Kalau saya tidak dapat meraih pahala menhayati, pahala memahami, pahala menamalkan, apalagi saya orang awam, tidak begitu mengerti apa yang semestinya saya amalkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amalkan sesuai kemampuan.
ada pelajaran ayat yang dibacakan tadi, kita bisa ambil maknanya, kita mengambil kesimpulannya. Jangan kita menjadi seperti golongan yang datang hari kiamat malah minta tolong diselamatkan oleh Allah dari neraka. Kalau di hari kiamat tidak bisa saling menolong, tidak bisa. Yang kedua, doa azan. Setiap hari kita mendengar azan 5 kali. Sayang sekali banyak yang sibuk dengan handphonenya. Azan ini panggilan Allah. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, mengikuti perkataan muazzin. Artinya muazzin mengucapkan Allahu Akbar, kita ucap Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berkata wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Apa hikmahnya di sini la haula wala quwwata illa billah? Ya Allah, kami tidak punya daya dan kekuatan untuk menghadiri panggilan-Mu kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Karena hayya 'alas salah butuh gerak. Bergerak, datang. Hayya 'alas salah, panggilan, hey, mari salat. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kami tidak punya kemampuan menghadapi godaan dunia, menghadapi hawa nafsunya, menghadapi malas kecuali dengan kekuatan-Mu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Meraih kemenangan, meraih kemuliaan, hayya 'alal falah. Ya Allah, kami tidak mampu meraih kemuliaan itu kecuali dengan kekuatan dan izin-Mu ya Allah. Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. La ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah. Habis itu apa? Apa kata Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari? Thumma salla alayya, selepas itu dia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Selepas itu doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ini ucapan yang saya sampaikan di Sahih Bukhari. Ada riwayat-riwayat yang lain, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ata min al-jannah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad. Tambahannya diriwayat Imam An-Nasai dan semuanya sahih. Mau milih mana yang anda hafal, mana anda biasakan, silakan. Mau ambil hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari boleh, mau ambil yang diriwayat Imam Nasai boleh. Asal jangan sampai begitu dengar azan tidak mengikuti muazzin dan sia-siakan doa itu. Padahal doa sederhana. Siapa yang tidak hafal? Setiap ditayangkan azan di TV selalu dibacakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Saya pernah tanya guru saya, seandainya ketika saya mendengar azan tapi terlalai dengan kesibukan atau telefon mendadak atau apalah urusan, baru saya menyadari ketika muazzin sampai ke hayya 'alas salah, saya belum mengikuti dari awal. Gimana caranya biar saya tidak rugi dalam pahala? Kata guru saya, ulang sendiri dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mendapat mengikuti muazzin dalam sisa azannya. Begitu selesai baca doa yang saya tadi sampaikan, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengamalkan ini, faqad hullat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dijamin dapat syafaatku. 5 kali kesempatan tertulis nama kita, jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad, tapi kita sia-siakan.
Siapa yang tidak mau syafaat Nabi Muhammad? Ini kesempatan. Jangan tunggu hari kiamat baru saya minta, ya Rasulullah tolong syafaatkan. Ini Rasul sudah menawarkan ini sekarang. Mau enggak dapat syafaatku? Ikuti muazzin dan baca doa azan, kemudian dapat syafaatku. Berapa minit? Tak sampai 2 minit. Ikuti muazzin, selesai azan, doa ini tak sampai 2 minit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabbani da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammad, dan sampai akhir, innaka la tukhliful mi'ad. Berapa lama? 2 minit, 3 minit? Tak apa-apa 5 minit, tapi dapat jaminan syafaat Nabi Muhammad. Hanya waktunya cuma 5 minit. Yang ketiga, jangan tinggalkan sunnah qabliyah subuh. Walaupun anda malas menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Kalau anda merasa diri malas, banyak kan ada sunnah qabliyah ba'diyah. Kan ada sunnah qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ada qabliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Kalau anda merasa malas melaksanakan sunnah-sunnah, minimal jangan tinggalkan sunnah subuh. Pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya, baru salat subuhnya. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar, dan tidak bisa besok ganti subuh 2 kali. Tidak ada di dalam agama. Subuh, ya udah, ya Allah, nawaitu salat subuh yang kemarin karena saya ketiduran lillahi ta'ala. Sudah bisa. Apa kata? Ini bukan, mohon maaf, ini bukan kata saya, supaya orang jadi, ini pendapat baru. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Bukan kata Majlis Ulama Indonesia, bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik." Ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Sepertinya Rasul sudah diberitahu umatnya bakal ketiduran banyak dari salat. Makanya sudah diberikan solusi. Seandainya ketiduran, ini juga kata Rasulullah, man nama an salatin, silahkan nanti anda pas pulang buka di Google, biar lihat sanad hadisnya ini. Oh, Syekh Ali kau bawain hadis yang dah benar ini. Silahkan. Tahu, kenal enggak Syekh Google? Syekh Google kenal? InsyaAllah semua ilmu dia tahu. Tinggal masukin aja. Barang siapa yang ketiduran dari salat, hadis, terus klik, dia keluar. Semua dasarnya apa itu dijelaskan. Semua. Mau bahasa Arab ada, mau bahasa Indonesia ada, mau bahasa Inggris pun ada. Syekh Google hebat. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha, la kafarata lahu illa dzalik. Barang siapa yang ketiduran, coba ketiduran. Tidur menurut ulama dianggap uzur. Pernah istri saya ketika saya keluar kota, dia hubungi dan dia bangun kesiangan, kira-kira jam 8. Dia telefon dengan nangis-nangis. Kenapa nangis? Sakit? Enggak, ketiduran tadi subuh. Ya udah, ambil air wudu, salat subuh. Rasulullah aja pernah ketiduran dari salat subuh. Yang tidak boleh, jangan terlalu sering. Kalau sekali-kali karena sakit, terlalu lelah, capek, Allah maklumlah, kita manusia lemah. Tapi jangan setiap hari ketiduran. Ya Allah, maaf ketiduran ya. Kira-kira di jam kantor, kalau setiap hari kita telat, alasannya, ya maaf bos, ketiduran. Besok lagi alasan yang sama, maaf ketiduran. Besok lagi alasan yang sama. Kira-kira gimana? Dipecat enggak? Dipecat. Malu kita, sama manusia aja tak berani kita dengan alasan yang sama, kita selalu itu aja. Masa sama Allah kita berani?
Sekali-kali boleh uzur, capek, sakit, sekali-kali, tapi jangan terlalu sering. Ketika kita bangun jam berapapun wajib laksanakan, karena kata Rasulullah tidak ada kafara yang lain, tidak ada kata ganti dengan uang atau ganti dengan sedekah atau ganti dengan, tidak bisa. Tunaikan. Falyusalliha, kata Rasulullah, falyusalliha, segerakan salat itu jam berapapun, walaupun kesiangan. Yang terakhir, ayat Al-Kursi. Jangan tinggalkan ayat Al-Kursi lepas salat. Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat. Salat wajib. Sama ketika mau tidur. Cuma satu ayat. Tapi tahu enggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikir kan? Istighfar, tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu enggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat Kursi. Dan ketika mau tidur, lagi buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada urusan mendadak, habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, langsung baca ayat Kursi. Terus, subhanallah itu yang lain-lain gimana? Dapat apa? Sambil jalan. Naik motor, subhanallah, 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 subhanallah. Sambil jalan. Subhanallah ada riwayat 33, ada riwayat 25, ada riwayat 10, minimal 10. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu yang paling sederhana. Saya bagikan ini, biasanya kalau saya isi di kementerian atau di pejabat, saya kasih zikir-zikir begitu. Pak, subhanallah cuma 10 kali. Biasanya kita tahu 33. Lah ini khusus buat pejabat. Yang penting zikir, supaya jangan tinggalkan. Zikir. Banyak orang sibuk, mendadak ada urusan, udah zikir. Subhanallah cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu paling cepat. Ternyata di dalam agama ada yang juga hemat. Hemat sederhana tapi pahalanya tetap besar dan dikurangi. Tidak ada pahala yang hemat. Semuanya pahala sempurna, semuanya pahala agung, sempurna dan luar biasa dahsyat balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan. Yang sederhana ini, makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Karena selama saya di Indonesia, saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet. Yang ribet-ribet tidak suka. Yang susah-susah tidak suka. Orang Indonesia mau mudah yang ingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Ya, jadi yang susah-susah, iya gimana ini suruh baca 1000 kali. Mana ada waktu 1000 kali. Baca ada sudah 100 kali, udah ngantuk. Saya kasih yang sederhana.